Muhammad Fakih Arijal, NIM 8603846559. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang pencernaan makanan yang meliputi struktur sistem pencernaan manusia. Tujuan dari praktikum ini adalah saya dapat mengurutkan dan menjelaskan bagian dari sistem pencernaan yang meliputi proses yang terjadi pada sistem organ tersebut, serta enzim apa yang dikeluarkan dan fungsi dari enzim tersebut. Alat dan bahan yang diperlukan pada video praktikum kali ini adalah gambar sistem pencernaan manusia serta pulpen. Organ pertama dalam sistem pencernaan manusia yakni adalah mulut. Proses yang terjadi pada mulut yakni adalah makanan dikunyah oleh gigi dengan pencernaan mekanik. Lalu lidah membantu mencampur makanan dengan air liur dan membentuk bolus atau gumpalan makanan. Selanjutnya, pencernaan kimia dimulai melalui enzim dalam air liur. Enzim yang dihasilkan dari kelenjar ludah yakni adalah enzim amilase yang berfungsi sebagai mengubah amilum atau zat tepung menjadi gula sederhana seperti maltosa. Lalu enzim lipase lingual yaitu berfungsi sebagai membantu memecah lemak dalam jumlah kecil. Organ yang kedua yakni adalah kerongkongan atau eksofagus. Proses yang terjadi pada kerongkongan adalah makanan didorong menuju lambung dengan gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas otot. Selanjutnya, tidak terjadi pencernaan kimia penting dalam bagian ini. Dan bagian kerongkongan ini tidak menghasilkan enzim pencernaan. Setelah dari kerongkongan atau eksofagus, lanjut ke organ lambung. Nah, proses yang terjadi pada lambung adalah makanan diaduk oleh otot lambung, selalu terjadi pencernaan protein secara kimia, dan makanan berubah menjadi bubur makanan yang disebut chymus. Enzim yang ditimbulkan di lambung adalah enzim pepsin yang berfungsi sebagai pemecah protein menjadi pepton. Lalu enzim renin fungsinya untuk menggumpalkan protein susu pada anak bayi. Lalu enzim lipase yang ini memecah lemak sederhana. Lalu ada asam klorida atau HCl yang berfungsi membunuh kuman, mengaktifkan pepsin, dan menciptakan suasana asam pada lambung. Selanjutnya adalah organ usus halus. Nah, di dalam usus ini terjadi pencernaan kimia yang paling lengkap, yakni zat makanan diserap oleh jontot usus atau villi dan nutrisi masuk ke aliran darah. Nah, enzim yang berperan di sini ada yang berasal dari pankreas dan ada yang berasal dari dinding usus halus. Nah, yang dari pankreas ini ada enzim amilase pankreas, yakni memecah amilum menjadi maltosa. Lalu enzim tripsin yang memecah protein menjadi asam amino. Lalu ada lipase pankreas yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu enzim yang dari dinding usus halus yakni adalah enzim maltase yang berfungsi sebagai mengubah maltosa menjadi glukosa. Lalu enzim sukrose fungsinya untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu ada laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, dan enzim peptidase atau erepsin yang berfungsi sebagai pengubah peptida menjadi asam amino. Selanjutnya, pada usus besar, proses yang terjadi adalah penyerapan air dan mineral, lalu pembentukan fases, lalu pembusukan sisa makanan oleh bakteri baik. Nah, enzim yang ditimbulkan dari usus besar yakni adalah dia tidak menghasilkan enzim pencernaan utama, namun perannya lebih kepada bakteri E. coli yang membantu menghasilkan vitamin K dan membantu proses pembusukan sisa makanan. Selanjutnya adalah proses terakhir dari pencernaan makanan, yakni pada anus. Nah, proses yang terjadi di sini adalah tempat pengeluaran fases dari tubuh yang telah diolah di usus besar, dan proses ini disebut defekasi. Nah, pada bagian ini tidak menghasilkan enzim sama sekali.